Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Melasari, NPM 2011060314 dari kelas D Pendidikan Biologi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai cara pembuatan ekoenzim. Tapi sebelum itu, kita simak dulu yuk penjelasan mengenai ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari sisa buah atau sayuran, gula, dan juga air. Yang selanjutnya yaitu ekoenzim ditemukan atau dikembangkan oleh Dr. Rosukun Phompanphong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang telah melakukan penelitian selama 30 tahun. Dan kemudian ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. John Un, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Selain itu, ekoenzim juga memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya sebagai pembersih alami, dapat mengatasi berbagai luka dan penyakit kulit, dapat menjernihkan air, dapat digunakan sebagai pupuk organik, dan juga sebagai herbisida alami. Untuk pembuatan ekoenzim, kita dapat menggunakan rumus 1:3:10. Langkah-langkah pembuatan dari ekoenzim yang pertama yaitu masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume botol yang digunakan. Di sini saya menggunakan botol dengan ukuran 1,5 liter atau 1500 ml. Jadi air yang saya gunakan yaitu sebesar 900 ml. Selanjutnya yaitu masukkan kelima jenis kulit buah yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam botol yang sudah diisi dengan air bersih sebanyak 30% dari berat air, yaitu sebesar 270 gram. Selanjutnya yaitu masukkan larutan gula merah sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air, yaitu sebesar 90 gram. Lalu setelah itu tutup botol dan aduk botol agar semua bahan tercampur dengan rata. Setelah itu ditutup menggunakan plastik bening dan diikat dengan menggunakan karet gelang. Pastikan agar tertutup dengan rapat. Setelah tertutup dengan rapat, berikanlah lubang sebanyak 3-4 lubang menggunakan jarum pentul. Setelah itu, beri label tanggal pembuatan dari ekoenzim. Lalu simpan larutan ekoenzim di tempat yang teduh, sirkulasi baik, dan lingkungan yang baik. Ini adalah hasil ekoenzim setelah 1 minggu. Jadi sudah saatnya untuk kita mengganti tutup plastik menggunakan tutup botol agar proses fermentasi ekoenzim lebih maksimal. Kemudian dapat kita lihat untuk perubahan ekoenzim setelah 1 minggu, yaitu untuk aroma atau bau yaitu lebih dominan ke bau asam manis. Serta warna air ekoenzim dari yang coklat pekat sudah berubah menjadi coklat agak kekuning-kuningan. Dan tekstur dari kulit buahnya juga sudah lembek dan agak mengembang. Kemudian di bagian atas juga muncul jamur berwarna putih. Dan selanjutnya di bagian paling bawah juga terdapat endapan pembusukan dari kulit buah.
Berikut ini adalah perkembangan dari ekoenzim di minggu kedua setelah proses pembuatan. Dapat kita lihat untuk perubahannya, yaitu untuk tekstur dari kulit buahnya sendiri yaitu lembek, dan kulit buah juga sudah turun semua ke bagian paling bawah. Lalu di bagian paling bawah juga terdapat banyak sekali endapan dari kulit buah yang sudah membusuk dan hancur. Kemudian untuk perubahan warna dari ekoenzimnya sendiri yaitu sudah berubah menjadi coklat kekuning-kuningan. Dan untuk bau dari ekoenzim ini sendiri pun lebih dominan ke aroma asam segar yang menyengat, seperti jenis dari kulit buah yang kita gunakan. Dan untuk kandungan dari gasnya sendiri pun sudah tidak banyak seperti yang minggu lalu. Ini adalah ekoenzim setelah 3 minggu. Dapat kita lihat untuk perubahannya, yaitu untuk baunya menjadi asam segar, kemudian kulit buah sudah hancur dan jatuh ke bawah, sudah tidak ada lagi yang mengapung di permukaan atas. Gasnya lebih sedikit dan jamur putih juga sudah tidak banyak. Dan warna dari cairan ekoenzim berwarna coklat agak keoren-orenan, serta volume dari airnya menjadi berkurang. Alat yang kita gunakan untuk pemanenan dari ekoenzim yaitu wadah toples guna menampung larutan dari ekoenzim. Kemudian yang kedua adalah saringan. Hal pertama yang kita lakukan dalam proses pemanenan ekoenzim yaitu menyaring ekoenzim menggunakan saringan dengan tujuan agar kulit buah tidak tercampur dengan cairan ekoenzim. Manfaat dari ekoenzim ini sangat banyak sekali, yaitu terutama dalam hal kesehatan, pertanian, dan juga rumah tangga. Seperti dapat digunakan sebagai pembersih alami, kemudian dapat mengatasi berbagai luka dan penyakit kulit, dapat digunakan untuk menjernihkan air, dapat digunakan sebagai pupuk organik, dan juga sebagai herbisida alami. Dan untuk ampas dari ekoenzim sendiri tidak perlu kita buang karena dapat kita gunakan kembali sebagai pupuk kompos. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan ekoenzim dan perkembangannya dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai proses pemanenan ekoenzim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.